Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada musim seperti ini, kita oleh pemerintah dianjurkan untuk di rumah saja dan memakai masker. Dalam masa seperti ini, kita dianjurkan untuk di rumah saja. Maka dari itu, saatnya kita belajar di rumah. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Tahukah kamu apa yang dimaksud interaksi sosial dan lembaga sosial? Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari individu satu ke individu yang lainnya. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain faktor imitasi, yaitu meniru, tetapi tidak seperti apa yang ditirukannya, melainkan hanya sebagian saja. Faktor sugesti, yaitu faktor yang meyakinkan individu tersebut untuk berinteraksi. Ketiga adalah faktor identifikasi, yaitu meniru seseorang persis dengan apa yang ditirunya. Dan keempat, faktor simpati, yaitu faktor belas kasih. Ciri-ciri interaksi sosial: jumlah pelakunya lebih dari satu orang, biasanya 2 atau lebih. Adanya komunikasi antar pelaku, dia menggunakan simbol yang disepakati. Adanya suatu tujuan tertentu. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada 2, yaitu interaksi asosiatif dan disosiatif. Asosiatif dan asimilasi dan akomodasi. Proses-proses disosiatif antara lain kompetisi, kontroversi, dan pertentangan. Materi selanjutnya adalah lembaga sosial. Lembaga sosial adalah pada hakikatnya manusia sebagai homo economicus tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan atas bantuan orang lain. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan lembaga sosial untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan tersebut. Sejarah terbentuknya lembaga sosial. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial tidak mampu hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan. Di dalam masyarakat dikenal 4 tingkatan norma, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Sosial adalah pedoman tingkah laku masyarakat. Yang kedua, menjaga kerukunan masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, pedoman untuk pengendalian sosial. Macam-macam lembaga sosial, yaitu pertama, lembaga keluarga, yang di sini dimaksudkan bahwa keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Itu adalah keluarga inti yang memiliki fungsi reproduksi, fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi pengawasan, dan fungsi pemberian status. Kedua, lembaga agama. Fungsi dari lembaga agama adalah sebagai pedoman hidup masyarakat. Kedua, sumber kebenaran. Ketiga, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya. Keempat, pedoman prinsip benar atau salah. Kelima, pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan. Keenam, pedoman perbuatan manusia. Ketujuh, pedoman keberadaan manusia dan makhluk hidup di dunia merupakan ciptaan Tuhan semata.
kota. Kedelapan, pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Sebelum mempelajari interaksi sosial dan lembaga sosial, marilah kita simak peta konsep berikut ini. Tahukah kamu apa yang dimaksud interaksi sosial dan lembaga sosial? Pada hakikatnya, manusia adalah Homo socius. Di mana manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, apabila manusia bertemu dengan manusia lain, mereka akan bertegur sapa dan menanyakan kabar mereka. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau dengan kelompok lain, kemudian mereka saling bertegur sapa, berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, apakah yang dimaksud interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan individu untuk mencapai tujuan bersama.